Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Tunas Lampung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Kusno Seperti yang dapatkan. Nah, cukup. Semangat untuk Om Kris. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kakak, kawan mata. Yang saya hormati oleh tamunya Tunas, penasihat, pengurus, dan seluruh anggota kawan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya puji syukur orang panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan ini. Orang semua sehingga orang berpendapat lagi pada hari ini. Untuk mempererat dalam persaudaraan antara kita semua. Atas nama Tunas Lampung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap semua yang telah membantu sehingga pelaksanaan acara ini. Semoga orang tetap baik, sayang sampai selama-lamanya. Hidup Karma! Mantap Om Kris, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang kepada
Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Amin. Allahumma. Saya diundang dalam kekerabatan IKK, Ikatan Keluarga Kawanduan, dari Sulawesi Utara, Minahasa. Saya ke Sulawesi ini sering sebenarnya, sudah beberapa kali, karena saya sebagai pegawai Kementerian Agama sering ditugaskan di situ. Bahkan saya ke Bunaken ya, beberapa kali. Indah sekali pulaunya. Mungkin ada saingan Bunaken kalau di KFP itu tempatnya di Anambas yang mirip-mirip. Kalau di Batam di Pulau Abang. Jadi yang rindu dengan Bunaken ya ke Pulau Abang. Kalau yang tak ada uang, karena modalnya benar langsung ya. Kalau nggak salah di Pulau Abang itu hanya 1.500 dan 24 jam makannya berikut dengan alat-alatnya. Jadi tidak ada salahnya suatu saat di kakak ya main-main di situ. Atau kita kalau mau ke Anambas juga boleh. Saya sebulan seminggu 2 kali ke sana naik ferry ini. Kalau kita ke Anambas, insya Allah samalah dengan yang Bunaken. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam halal bihalal ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa halal bihalal ini bukan ajaran agama Islam, tapi tradisi yang dikaitkan dengan agama dan baik. Sama dengan mudik lebaran, itu kan bukan ajaran agama mudik lebaran. Zaman dulu mana ada istilah mudik, tetapi disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri. Yang pulang kampung kan bukan hanya muslim juga, semua agama. Begitu juga halal bihalal ini. Halal bihalal ini setidak-tidaknya Bapak Ibu, teman-temanku yang saya hormati, khususnya kepada keluarga kami Pak Kris ya, yang usianya katanya sudah lebih dari 70 tahun, dan tentu untuk kita semua. Yang pertama dalam rangka halal bihalal ini, satu, mari kita saling memaafkan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita ke depan menjadi yang lebih baik lagi. Khusus yang muslim, puasa kita kemarin kan akan diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa apabila 3. Satu, dengan orang lain saling memaafkan. Jadi yang kemarin dengan orang lain masih ada dendam-dendaman, puasa kita jadi sia-sia. Tuh. Yang kedua, dengan suami istri tidak damai, itu puasa kita ditolak. Yang ketiga, dengan orang tua kita belum minta maaf. 3 itu. Artinya apa? Selesai puasa, Bapak Ibu, khusus yang muslim dan tentu untuk semua agama ya, 3 ini wajib kita lakukan ini. Yang pertama, dengan orang lain kita harus saling memaafkan dan jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Mari, tali silaturahim ini putus biasanya banyak caranya. Satu, dengan ucapan, pokoknya mulai hari ini hubungan kita putus. Itu putus. Yang kedua, kita tidak pernah mengunjungi tempatnya, rumahnya. Kadang kita ini punya tetangga tapi tak pernah datang, itu juga. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu tergabung di grup WA, kita keluar dari grup WA tanpa pamitan, itu juga sama dengan memutuskan tali silaturahim. Atau admin yang kurang ajar mengeluarkan orang itu tanpa salah, itu juga memutuskan tali silaturahim. Maka sebenarnya kita sebagai anggota grup kalau mau pamitan ya ngomong dulu ya. Kalau tiba-tiba keluar sendiri, mungkin HP kita dihacker atau rusak, cepat cari nomor adminnya. Mas admin, saya kemarin keluar bukannya apa-apa, tapi HP saya dihacker orang, atau HP saya direbut pelapor. Jadi bisa aja. Intinya minta maaf supaya kita tidak memutuskan tali silaturahim.
dan kepada admin grup, apapun yang terjadi dalam grup WA kita ini, jangan biasakan mudah-mudah mengeluarkan anggota dari grup seperti apapun dia. Ini kadang-kadang admin ini sembarangan juga. Jika perlu sebelum mengeluarkan seseorang, perlu rapat dulu. Apa salahnya? Ya namanya orang banyak, misalnya meng-share, maaf, video-video tak senonoh. Kan sering kejadian, tiba-tiba tanpa babimu karena orang ribut keluarkan. Belum tentu dia yang nge-share itu. Siapa tahu anaknya, siapa tahu istrinya. Apalagi sekarang bapak-bapak ini kan yang sudah tua-tua itu kadang-kadang foto-foto itu kan tak paham juga, megang HP pun gemetar juga. Tiba-tiba ter-share, kan kita nggak tahu. Oke, jadi mohon admin ini untuk menjalin silaturahim ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang ketiga tentu saling memaafkan. Ya, itu yang paling penting dengan orang lain. Kemudian tentang suami istri. Oh ya Bapak Ibu ya, saya hari-hari sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga. Nanti sepulang dari sini buka YouTube saya, namanya Mariono Konsultan Keluarga. Isinya tentang konflik saja kerjanya. Tapi mudah-mudahan di antara kita ini tidak ada yang konflik. Rumah tangga kita akan damai apabila satu, kita memiliki iman yang kuat. Apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, iman harus kuat. Makanya negara mengatur tidak boleh menikah beda agama. Kan tidak boleh. Itu negara ya yang saya maksud ya. Kalau Islam sudah pasti, negara tidak boleh menikah beda agama. Tetapi kalau ada yang nekat, biasanya hanya dicatat di catatan sipil, tapi tidak disahkan hakikatnya. Itu satu, iman yang kuat. Maka kalau yang muslim, seorang suami, ini kan ada yang suami muslim ya, seorang suami tugasnya bukan hanya ngasih makan, bukan hanya ngasih minum, tapi cek istrinya sholat apa tidak. Seperti itu. Istriku senang kalau punya suami rajin ngajar ibadah, rajin baca kitab. Itu senang istri itu. Kadang-kadang istri ini nyesal juga dapat suami. Tadinya mungkin ingin menjadi pemimpin, ini tiap malam nongkrong kedai kopi, main batu aja kerja. Senang juga istri itu sebenarnya. Tapi gimana lagi? Ya, iman yang kuat. Yang kedua, ini saya lihat masih ada yang muda-muda ya. Ekonomi itu penting. Rumah tangga kalau ingin sakinah, ingin bahagia, kuncinya di ekonomi, duit itu penting. Maka kalau bapak-bapak coba tanya dengan bini, Pak, yang dibutuhkan istri Pak terhadap suami hanya dua, Pak. Istri ini tak butuh juga suami jenderal. Nah, istri tak pernah pusing kepalanya gara-gara suami tak jadi gubernur. Yang dibutuhkan istri dua saja, Pak. Yang pertama, suami jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Itu aja. Kalau bapak tak percaya, tanya dengan bini. Coba saya tanya ibu-ibu, betul apa tidak, Bu? Bapak dengarkan itu. Jangan selingkuh. Yang kedua, duitnya tidak putus. Oke, karena memang tugas sekretari SK dari kantor Kementerian Agama membina keluarga supaya duit tidak putus. Itu pada bapak-bapak. Ada dua caranya. Yang pertama, janganlah jadi suami pemalas. Bapak pulang dari sini, pulang, buka lemari, ambil selembar kertas yang diterbitkan Dinas Kependudukan, namanya KK. Cek jabatan kita apa? Jabatan suami itu kepala keluarga, bukan kepala negara. Tugas suami apa? Memenuhi kebutuhan keluarga, bayar air, bayar listrik, makan, minum, biaya anak sekolah, semua kebutuhan keluarga itu tanggung jawab suami. Begitu agama mengatur dan negara mengatur. Kita kepala suami jangan habiskan memikirkan hutang negara yang 7 triliun. Hutang 7 triliun itu, Pak, sudah ada yang ngurus. Itulah kepala negara. Biarkan saja kepala negara yang mikirkan hutang 7 triliun. Tugas bapak ini mikirkan hutang warung tetangga sebelum dibayar. Itu tugas kita kepada keluarga.
Tanjung Pinang seperti ini ya. Oke, saya lanjut aja ya. Walaupun kedengaran kan? Oke, kita fokus saja. Bapak Ibu yang berbahagia ya, maka banyak sekali perceraian Bapak Ibu di Kota Batam tahun kemarin yang cerai 2.670 1 tahun, tapi yang diketok Palu 1.900. Yang banyak menggugat cerai adalah wanita, ibu-ibu. Bapak jangan kira Pak, diri kita ini walaupun potongan macam orang bodoh gitu, tapi kalau untuk menggugat dia sanggup Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh karena itu kita hati-hati. Nah, Bapak ya jangan jadi pemalas, itu kata kuncinya Bapak. Menurut penelitian, kinerja orang Indonesia itu rata-rata 30%. Maksud saya begini, kalau kebutuhan rumah tangga Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kebutuhan rumah tangga katakan 1 bulan itu 7 juta, itu sebenarnya pasti dapat kita peroleh kalau kerja kita tingkatkan 50% saja. Ini masalahnya kan hanya 30%. Maka mari kita naikkan. Jadi Bapak, ya, tolong jangan jadi pemalas. Karena itu kewajiban kita laki-laki. Istri ini Pak akan senang kalau Bapak itu tidak pemalas. Bapak Ibu yang berbahagia, ini singkat-singkat saja ya. Yang kedua Pak, supaya duit itu tidak putus di rumah itu, jangan semua uang diberikan kepada istri Pak. Manajemen keuangan rumah tangga, Bapak lihat YouTube saya nanti, perlu dibedakan. Yang kebutuhan rutin 100% berikan kepada istri, yang tidak rutin jangan. Yang rutin itu apa? Listrik, air, kredit rumah, makan minum, biaya anak sekolah, uang jajan, katakanlah total dihitung 5 juta, berikan kepada istri. Aturlah, yang penting ini cukup. Yang tidak rutin apa? Beli mobil, servis pagar, rumah bocor, ban pecah, itu kita pegang. Kalau misalnya kebutuhan rutin 5 juta, Bapak gaji 7 juta, diberikan semua kepada istri Pak, habis Bapak, percayalah dengan saya. Karena istri ini sering belanja tidak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan angin lewat. Pergi ke toko, kalau di Batam ada toko serba 8.000, wah diborong semua. Mentang-mentang ada barang murah dibeli, padahal di rumah pun sudah banyak barang itu sebenarnya. Kalau uang semua diberikan Pak, tiba-tiba rumah misalnya bocor, Bapak minta duit dengan bini, Bu, rumah apa kata bini? Habis. Kemana habis? Kenapa Pak? Istri ini belanja kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan tapi keinginan. Kalau nggak Bapak nggak percaya, tapi maaf kepada ibu-ibu ya, kadang-kadang Pak kita ini macam kuli istri juga, siang malam kerja, istri kita nih jadi bos. Coba Bapak nanti habis acara ini pulang ke rumah, Bapak buka lemari itu, berapa sih baju Bapak yang Bapak miliki? Kalau ada 10 kotak tuh Pak, baju suami itu paling cuma 1 kotak, itu pun di pojok tempatnya, sisanya punya istri. Nanti Bapak pulang, tengok rak sepatu, berapa sih sendal Bapak? Paling cuma 1 atau 2 paling banyak. Itulah untuk ke masjid, itulah untuk ke gereja, itulah pergi ke mall. Sisanya istri coba, kadang sampai, ya Allah, sampai 10. TikTokan Pak. Lah ini fakta. Nggak terpikir suami itu siang malam kerja panas-panasan hutangnya, bini tak mikir itu Pak. Itulah istri. Sama aja Pak, mau di Batam mau Tanjung Pinang. Ini ujian kita laki-laki sebenarnya. Bapak nanti lihat pulang, Bapak punya tas berapa sih? Paling 2. Yang satu mungkin tas kerja, yang satu untuk wadah kalau nak ke kebun bawa nasi. Coba Bapak cek istri Bapak berapa tas. Yang tas warna pink aja kadang sampai 10. Bapak nanti cek. Oke, kita agak privasi, tapi ini biar kita paham. Kita cek celana dalam kita ini berapa Bapak-bapak. Paling hebat kita punya solusi. Itu pun bentuknya sudah tak jelas kan.
coba istri kita Pak, yang warna pink aja 2 dosis, yang belum warna motif bunga, yang laki-laki palingannya 10 itu pun mereknya merek buaya lagi, krokodil itu kan. Wajar banyak laki-laki jadi buaya karena memang celana dalamnya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang saya maksud Pak, supaya rumah tangga kita damai. Kita ini kan Pak, hari-hari saya menanggapi rumah tangga Pak ya. Rumah tangga kita ini kan kalau bisa sampai akhir hayat. Yang terakhir dalam hal keuangan kepada ibu-ibu, Bu, Ibu, Ibu, Ya, Pak. istri harus pandai cari duit. Kerja, Pak. Ya, harus kerja. Kenapa? Karena suamimu belum tentu mampu memenuhi kebutuhan. Maka istri jangan biasakan di rumah itu selpang, habiskan paket tak jelas. Bantu suamimu cari uang. Karena suami ini kalau otaknya otak terbatas tak bisa juga dipaksakan. Paham Bu ya? Cari duit Bu. Nah, kenapa Ibu? Ibu harus pandai cari duit. Jawabannya 3 Bu. Belum tentu ibu ini suami sehat selamanya. Siapa tahu sakit stroke. Kan kita nggak tahu nasib kita ke depan Bu ya. Rajin nabung. Belum tentu suami sehat selamanya. Biar ibu nggak stres kalau suami tiba-tiba stroke. Saya ingin ingatkan Bu ya, karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Yang kedua, Ibu, belum tentu suami ini, Ibu, panjang umur. Hebat kita menemukan orang tua seperti Pak Kris ini sampai 70. Sekarang ini rata-rata orang meninggal dunia di bawah 60. Nah, ingat itu. Yang terakhir Ibu, belum tentu suami Ibu ini setia selamanya. Suami Ibu ini potongan macam buaya, nah macam tahu-tahu buaya juga dia. Andaikan suami Ibu suatu saat tiba-tiba direbut pelakor, Ibu tenang, tidak juga merusak rumah tangga orang. Kan itu pentingnya Bu ya. Yang terakhir dalam rangka halal bihalal ini, kalau rumah tangga kita ingin sakinah mawaddah warahmah dalam bahasa agama, kalau menurut bahasa pemerintah bahagia, ini kata kuncinya ya, gunakan HP suami istri itu secara bersama-sama. Tidak boleh HP suami tidak bisa dibuka istri, harus bebas dia. HP suami adalah HP istri, HP istri adalah HP suami. Dulu ada kata-kata mutiara, dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati siapa yang tahu. Pepatah itu tidak berlaku lagi. Sekarang ini dalamnya lautan susah diselami, dalamnya hati, buka HP. Ibu-ibu, nah cek HP suami ini baik apa tidak. Gampang Bu. Ibu tidak usah nanya dengan dukun. Nanti sampai di rumah, Ibu ambil HP suami. Apa reaksinya? Ketika HP suami dibuka istri, suami tenang-tenang saja, membiarkan HP-nya dibuka isi dalam waktu lama dan berulang-ulang. Suami tenang, berarti suami Ibu aman. Tapi Ibu jangan terlalu percaya juga ya, kadang-kadang suami ini akalnya panjang, tapi relatif aman. Saya beritahu Bu. Tapi kalau suami Ibu HP-nya lebih, siapa tuh? Bagian. Jadi saya ingin ingatkan untuk keselamatan kita bersama Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau suamimu ngangkat telepon lari ke halaman, buka WA sembunyi-sembunyi, itu HP passwordnya berlapis, istri tak bisa buka sedikit pun. Yang ketiga, itu HP sering masuk dalam kolornya, tidur bantalan HP. HP banyak pakai kode tertulis di situ misalnya Junaidi, setelah dibuka Linda rupanya. Hati-hati Ibu kalau punya suami seperti itu. Saya minta kepada suami jangan seperti itu. Sebab sekarang walaupun suami rajin ke gereja, rajin ke masjid, rajin ibadah, kalau HP suami tidak bisa dibuka istri, jangan harap istri akan percaya dengan suami. Om
bisa juga ingatkan kepada bapak-bapak, Pak, Bapak, dengar suara saya Pak. Sepulang dari sini, cek juga HP istri itu, karena sekarang perselingkuhan bukan hanya kelakuan bapak-bapak, emak-emak pun gila juga. Malahan kalau main HP ini Pak, ini saya ingin ingatkan kepada bapak-bapak ya, karena hari-hari saya menangani konflik rumah tangga Pak. Bapak belum tentu sehari update status. Coba istri kita Pak, sehari bisa 3 kali loh. Mau pergi ke sini Pak, nak masuk sudah selfie, di dalam nanti nak balik sehari itu minimal 3 kali Pak habis status. Bapak belum tentu, maka cek juga HP istri. Sama dengan istri kita nih Pak, Bapak jangan terlalu percaya kali dengan istri. Istri yang rajin ke taklim, istri yang rajin ke gereja, istri yang rajin ibadah, jangan terlalu percaya. Sama aja sekarang ini Pak ya, kadang-kadang istri ini Pak, pendidikan tak seberapa, betul, ilmunya juga tak seberapa, kerja juga tidak, potongannya pun bini kita tak jelas juga Pak, tapi di Facebook cantik juga bini kita Pak. Itu persoalan. Tiap hari di rumah buat sambal Pak. Kalau tak Bapak cek HP istri itu, laki orang diulek juga. Hati-hati. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, dalam hal berorganisasi, saya ingin ingatkan, kebetulan saya banyak memasuki berbagai macam organisasi. Insya Allah organisasi IKK ya, IKK ini akan terus berlangsung dengan baik, berlangsung besar. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Syaratnya 3. 1, kita harus saling percaya siapapun ketua yang terpilih. Yang kedua, hati-hati dalam masalah keuangan. Walaupun 5.000 harus transparan, itu aja kata kuncinya. Yang ketiga, jangan terjebak harus dukung-mendukung politik. Itu aja Pak. Kalau sudah tidak saling percaya, selesailah kita ini. Yang kedua, duit walaupun 1.000 terbuka. Yang ketiga, tidak usah ikut-ikutan dukung-mendukung politik. Paham ya? Karena biasanya Pak, ketuanya dukung calon gubernur ini, yang ini tidak, selesai itu Pak, memang jadi masalah. Maka sebaiknya organisasi IKK ini tak perlulah terlalu besar gaung-gaungnya, yang penting damai sesama kita. Sebab kadang-kadang Pak, para dokter politik ini memang mancing-mancing. Katakanlah ada kandidat, oke, bisa dikumpulkan organisasi IKK, wah, dikumpulkan semua. Nanti semua makanan dari saya, katanya kan. Yang diundang pun bukan orang IKK semua, yang penting di atas namakan IKK. Itu kerja politik gitu Pak. Nanti ini Pak, waktu acara memang luar, waktu acara luar biasa mewahnya. Tapi selesai di situ Pak, ada yang curiga. Itu ketua tadi dapat berapa duitnya ya, katanya kan. Mendapat duit pun tidak. Jadi intinya kalau sudah masuk politik, pusing kepala kita Pak. Jadi maksud saya nek ceri wong Jawa, alon-alon asal kelakon. Lambat-lambat yang penting selamat. Saya kira IKK kan itu aja Pak ya. Kita kan bukan nak show off bos. Kan kita bukan untuk mendukung kan. Yang penting sesama warga kawan mua dari Sulawesi ini terayomi semua. Itulah tadi syaratnya. Saling percaya dengan pengurus. Yang kedua, transparansi keuangan. Yang ketiga, jangan terjebak harus dukung-mendukung politik. Saya kira itu harapan saya antara halal halal ini. Doa ya. Baiklah, mari kita doa. Yang non muslim sesuai dengan keyakinannya masing-masing, yang muslim saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin walhamdulillahi alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa martabatan fil maut wa rahmatan dal maut. Allahumma habibna lana fi syukratil maut wa najatan dari wa barakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami keluarga besar IKK kesehatan,
kesadaran untuk senantiasa menjalin kebersamaan bersatu dalam perbedaan. Ya Allah, apapun warna kulit kami, apapun profesi kami, apapun agama kami adalah menyembah Tuhan yang sama. Ya Allah, oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk saling mencintai, khususnya dalam wadah grup IKK. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk saling mencintai sesama kami, mencintai suami istri kami, mencintai orang tua kami, dan yang pasti mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan ekonomi kami sehingga kami bisa berbuat yang lebih baik untuk keluarga kami dan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Bapak Ibu ingin lihat saya, dengarkan RRI Batam setiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 dan iNews TV setiap jam 9 sampai jam 10 iNews TV Batam, atau lihat YouTube saya Varian Sultan Keluarga, atau Facebooknya grupnya Rumah Samara Indonesia. Kalau Bapak Ibu ada masalah konflik keluarga, baik yang di Batam maupun di sini, silahkan hubungi saya di 0811 77 Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan kemurahan-Nya kita boleh bersama-sama bertemu dalam acara silaturahmi kita tahun keluarga tahun Ramadan ini. Amal kita mulai. Sia si maka uang
harimau.